Geng Sanyong, welcoming Rahel back again. Guys, sekarang saya tidak akan reaction video. Sekarang guys, saya mau membahas tentang, kalian tahu kan yang sudah sering nonton channel ini, saya itu suka Blackpink guys. Saya Blink ya, fans Blackpink. Dan of course, terutama my Nini, Jennie Ruby Jane Kim. Ini Jennie baru saja menghebohkan, menggemparkan seluruh dunia dengan Jennie yang kedapatan merokok atau nge-vape di vlognya. Ini heboh guys. Pertama kali saya lihat berita ini tuh kemarin ya. Jadi di postingan ini ditulis Jennie Blackpink dihujat netizen usai viral rekaman saat merokok di vlognya. Jadi itu netizen ini kedapatan video ini Jennie nge-vape di vlognya, tapi itu hanya sekilas ya, hanya beberapa detik, dan gilanya netizen, mereka dapat scene ini padahal saya sudah reaction vlog ini dan saya tidak melihat itu ya, tidak sedetil itu saya nontonnya guys, terlewatkan 2 detik lah, 1-2 detik lah. Dan memang benar ya, ini dapat dilihat sendiri Jennie yang nge-vape. Nah, muncullah hujatan-hujatan netizen, dan ini bukan hanya netizen Indonesia, kali ini seluruh dunia mungkin ya. Ini ada yang bilang Jennie lung cancer, karma, kasihan fans Jenong udah nggak bisa ngomong kalau paru-paru si Jenong bersih lagi. Ada lagi yang bilang she need to learn some manners who smoke indoors, and that's when they are doing her makeup. Ada lagi yang bilang, oh Jen smoker, you're embarrassing, kamu memalukan. Oh no, my Jennie guys. Ada lagi yang bilang, no wonder she can't sing, tidak heran dia tidak bisa menyanyi. Hey, kamu yang ngomong ini siapa nih namanya? Ana Bangtan Pevt. Oh, fansnya BTS. Jangan asal ya, Jennie tahu nyanyi loh. BTW, fokus. Ini di dalam berita ini yang jadi masalah itu ada 3, kalau yang saya lihat ini ada 3. Yang pertama itu jelas yang jadi heboh adalah karena Jennie yang seorang idol mendunia kedapatan merokok. Itu adalah masalah yang pertama. Dan yang kedua, Jennie merokok di dalam ruangan. Itu masalah kedua yang saya lihat. Dan yang ketiga, Jennie merokok atau nge-vape di depan staff yang lagi bertugas, yang lagi make upin Jennie. Itu juga jadi masalah. Jadi 3 hal ini yang disorot oleh netizen ya, oleh orang-orang. Kita bahas yang satu dulu nih, Jennie merokok. Ini pendapat saya ya, pendapat saya tentang 3 masalah ini. Yang pertama untuk Jennie merokok, karena Jennie itu udah dewasa ya guys ya, dan dia juga manusia. Jika dia ingin nge-vape atau merokok, jangan merokok lah, nge-vape aja. Rokok elektrik ya. Jika dia ingin merokok, nge-vape, menurut saya itu haknya dia gitu. Karena dia adalah manusia dan dia sudah dewasa, sudah cukup umur, bisa memilih apa yang akan atau apa yang mau dia lakukan gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan masalah untuk yang pertama Jennie merokok, karena itu pilihannya dia, hidupnya dia gitu loh. Selama dia nggak ngehasut orang lain untuk ikut gua ngerokok nih, lu ikut, sebagai fans lo harus ikut gua ngerokok, lo juga harus, enggak kan? Jennie nggak gitu. Jadi kalau dia milih ngerokok ya, menurut saya, pendapat saya ini ya, pendapat saya ya pilihannya dia gitu. Walaupun mungkin untuk fans-fansnya yang berharap Jennie itu jauh dari rokok ya, bilangnya nge-vape deh, jangan ngerokok. Karena kalau bilang ngerokok kan yang rokok ini loh, yang jangan nge-vape aja. Kalau Jennie memilih nge-vape, pasti banyak fans yang berharap Jennie nggak nge-vape. Terus kedapatan Jennie nge-vape, itu pasti kecewa, yes, of course. Tapi kembali lagi, itu pilihan Jennie, hidup Jennie, jadi kembalikan pada Jennie, oke? Bukan kesalahan Jennie jika tidak memenuhi ekspektasi Anda gitu. Untuk yang kedua, masalah Jennie nge-vape di dalam ruangan. Gini guys, kalau orang Indonesia itu cuma mikirnya pasti lah
Kenapa kok jadi masalah nge-vape dalam ruangan? Setelah saya baca-baca guys ya, di Korea Selatan dan juga di ini lokasi video vlog Jenny ini di Capri kan, di Italia. Di sana juga ada hukumnya guys, ada aturannya bahwa kalau di dalam ruangan, di indoor itu nggak boleh nge-vape atau ngerokok. Ada hukumnya, jadi kalau mau nge-vape atau ngerokok itu harus di luar ruangan, tidak boleh di dalam, oke? Nah, masalahnya di sini, Jenny kedapatan di daerah yang ada hukumnya tidak boleh nge-vape dalam ruangan, dia kedapatan nge-vape di dalam ruangan. Saya nggak tahu ya, apakah Jenny ini mendapatkan sanksi atau apa, saya tidak tahu. Karena masalahnya sudah ada bukti kan, udah ada video. Entahlah, nanti kita tunggu update dari beritanya. Tapi yang jelas itu jelas salah. Walaupun saya ngefans sama Jenny ya, I love Jenny so much, but kita harus mengakui guys, kalau salah itu harus diakui. Jadi jelas-jelas itu poin kedua, Jenny kedapatan merokok di dalam ruangan di daerah yang hukumnya tidak boleh merokok di dalam ruangan, tidak boleh nge-vape di dalam ruangan. Itu salah. Jadi Jenny salah di situ guys. Untuk poin ketiga, Jenny nge-vape di depan staff yang lagi make upin dia, atau jaraknya itu sangat dekat gitu loh, kan ada asapnya, entah itu asap atau uap, I don't know. Pokoknya ada asapnya, anggaplah asap, ada asapnya kan, terus terlalu dekat gitu sama staffnya yang lagi make upin dia gitu. Dan itu juga jadi masalah guys. Banyak netizen yang bilang, bagaimana bisa gitu, kok tega nge-vape di depan staff yang wajahnya itu terdekat gitu, itu kan nggak baik untuk kesehatan bla bla bla. Yes, itu benar. Itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau saya yang di sini ya, kadang kalau antara saya dan kakak saya karena kita sedekat itu, jadi kadang bercandaannya itu justru nge-vape ke muka gitu loh, ke wajah gitu. Tapi kan kalau mau bilang, kita nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Cuman guys ya, untuk kita nggak masalah, untuk orang lain itu masalah. Kenapa? Karena Jenny ini kan public figure yang besar ya, maksudnya mendunia gitu loh. Idol yang udah global lah, kelas dunia, dan untuk setiap gerak-geriknya itu harus hati-hati karena dia itu kayak influencer lah, mau bisa mempengaruhi orang lain yang melihat gitu loh. Jadi harus dicontohkan yang baik-baik, yang diperlihatkan itu harus yang baik-baik. Ya itu harus, hukumnya kayak gitu. Jadi pendapat saya tentang Jenny yang nge-vape depan staff itu, mau dia dekat seperti contoh saya dan kakak saya tadi, ataupun tidak dekat, karena itu di depan kamera, maksud bisa dilihat oleh publik juga ya kan, dan kelihatannya sih dia nggak bercanda itu lagi fokus nungguin di makeup. Jadi itu termasuk salah juga guys, karena untuk kesehatan lah, memikirkan orang sekeliling. Dan ya, untuk poin 2 dan 3 Jenny menurut saya salah gitu loh. Ini dengan berat hati, tapi kita harus mengakui ya, kalau salah itu harus diakui. Di sini galau sih guys, karena dari tadi saya lihat TikTok, Instagram, dan kebanyakan isinya Jenny kedapatan nge-vape, ngerokok, heboh, netizen, dihujat-hujat netizen, bla bla bla. Nah, dengan hebohnya ini, viralnya berita ini, kabarnya tadi saya lihat satu postingan, saya lupa postingan yang mana, tapi kabarnya ini postingannya udah diedit, mungkin ya udah dihapus bagian Jenny nge-vape-nya, udah dihapus. Tadi saya lihat di mana lupa, tapi saya lihatnya kayak gitu, udah dihapus. Terus Jenny juga sudah memberikan pernyataan maaf. Jadi untuk kejadian ini Jenny sudah merespon dengan memposting di Twitter, memposting yang ini ya. Dan untuk artinya itu, halo, ini adalah OA Entertainment. Kami dengan tulus meminta maaf kepada semua orang yang merasa tidak nyaman dengan tindakan Jenny dalam konten yang dirilis pada tanggal 2. Jenny mengakui dan sangat menyesali kesalahannya melakukan vaping di dalam ruangan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi staf.
Jenny secara pribadi telah meminta maaf kepada seluruh staf di lokasi yang mungkin terkena dampaknya. Kami meminta maaf kepada para penggemar yang kecewa dengan kejadian ini. Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Terima kasih. Jadi ini udah ada permintaan maaf resmi yang dikeluarkan oleh Haute Atelier Entertainment. Kasihan tapi harus, karena salah guys. Jadi contohnya di sini ya. Di sini Jenny melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya. Secara pribadi telah meminta maaf kepada seluruh staf di lokasi yang mungkin terkena dampaknya. Jadi Jenny secara pribadi sudah minta maaf juga ke seluruh staf yang mungkin terkena dampak ya di lokasi tersebut di dalam video. Dan juga pihak Haute Atelier, OA Entertainment dan juga Jenny meminta maaf kepada seluruh penggemar yang kecewa tentang kejadian ini. Ya, au. Jadi udah minta maaf, udah mengakui bahwa yes, I was wrong. Saya salah. Saya melakukan itu dan saya salah. Dan Jenny minta maaf. Kalau saya pribadi sedikit kecewa juga sih. Jujur li, kecewanya bukan Jenny merokok atau nge-vape gitu. Kecewanya yang ini, ngerokok di dalam ruangan dan di dekat staff yang sedang bertugas merias wajahnya atau hairstylingnya juga. Kecewanya sih di situ. Tapi sayang juga dilihat viralnya masih ini sih yang bikin deg-degan daripada berita tentang Jenny dating. Saya masih lebih deg-degan lihat berita tentang Jenny melakukan kesalahan gitu. Tapi bagusnya yang disyukurinya guys, Jenny-nya mengaku salah, mengakui kesalahannya dan meminta maaf juga. And satu hal yang mau diingatkan ya, tidak hanya Jenny, semua idol itu juga manusia guys, sama kayak kita juga guys ya. Jadi kalau mau berbuat kesalahan ya manusia gitu kan, bukan membenarkan ya. Jangan kalian salah paham kalau dibilang kan masih manusia, jadi nggak apa-apa salah, tapi bukan berarti sengaja melakukan kesalahan-kesalahan itu juga tidak dibenarkan gitu loh. Jadi Jenny melakukan kesalahan, kalau saya sih memaklumi itu, dan karena Jenny juga sudah mengakui dan meminta maaf, diharapkan kedepannya bisa menjadi lebih baik, lebih teliti dan lebih berhati-hati. Karena kan sebagai orang biasa dan juga seorang idol itu bebannya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Karena kalau idol kan dia juga sebagai public figure harus mencontohkan yang baik-baik gitu loh. Tidak boleh sembarangan bertindak atau melakukan sesuatu gitu loh guys. Apalagi disaksikan oleh publik, oleh banyak orang. Jadi tanggung jawabnya itu sih guys. Harus bertindak lebih teliti, lebih hati-hati lagi. Pokoknya semoga kedepannya Jenny bisa menjadi lebih baik lagi. Ini bisa jadi pelajaran. And guys, maafkan Jenny untuk kesalahan kali ini. That's it untuk video kali ini guys. Sukses terus buat kalian semua yang sudah nonton. Mohon maaf untuk kesalahan Jenny. Saya juga mau minta maaf ya, karena I love Jenny so much. So walaupun ada kesalahan, saya mau memaafkan Jenny. Semoga dia bisa menjadi lebih baik lagi. Kalian juga ya, semoga ya kalian mau ya memaafkan Jenny. Don't hate her, okay? Pasti dia akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Sukses terus buat kalian yang udah nonton. Sukses juga untuk Jenny, untuk para timnya, staffnya, semuanya. Sehat-sehat, semangat Jenny, and I still love you. Jangan.